Selamat siang anak-anakku, apa kabarnya? Kabar baik? Siang Bu, Baik, Bu. siang Bu, baik Bu. Kabar baik, sehat Yang semua ya? baik, Bu. Mungkin salah satu anak bisa memimpin doa. Yuk, siapa yang mau memimpin doa? Kita doa dulu. Bu Agnes dan teman-teman semua, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Oke, terima kasih Felicia yang sudah memimpin doa pembuka sebelum pelajaran. Ya, layar dari Bu Agnes apakah sudah tampak? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, nanti untuk presensi kamu bisa mengisi di form yang sudah saya bagikan di WA group. Setelah mengisi, nah kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Nah, sebenarnya capaian kita apa sih dalam belajar biografi, atau kita akan belajar apa saja? Nah, ini kita nanti akan belajar mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Ciri teks biografi itu ada apa saja, nanti akan kita lihat. Lalu yang kedua, mengklasifikasi struktur teks biografi. Struktur berarti susunannya, urutannya. Urutan dalam teks biografi atau buku biografi itu seperti apa. Lalu yang ketiga, kita akan bersama-sama menemukan kepribadian unggul atau hal yang dapat diteladani dari tokoh biografi. Lalu yang terakhir, kita akan mencoba menelaah hal yang dapat diteladani. Menelaah itu berarti kegiatan mempelajari atau mengkaji. Bisa juga disebut menyelidiki. Menyelidiki si tokoh biografi itu seperti apa. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 4. Kita akan memahami ciri teks biografi yang seperti apa atau yang bagaimana. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks biografi berdasarkan isinya. Tujuan ketiga, memahami kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh. Dan keempat, menerapkan hal yang dapat diteladani dari tokoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita berkenalan dulu dengan biografi. Apa sih itu biografi? Yaitu riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain. Sedangkan autobiografi berarti riwayat hidup yang ditulis oleh dirinya sendiri. Nah, dalam penulisan riwayat hidup itu ada 2. Ini dari segi kisah atau bentuknya ya, dibagi menjadi 2. Yang pertama biografi, yang kedua autobiografi. Yang membedakan kalau biografi itu yang menulis orang lain, bisa dibukukan atau bisa kalau di zaman sekarang itu kan zamannya serba internet ya, serba membuka Google. Nah, itu bisa juga dalam bentuk biografi singkat yang ditulis di dalam blog di Google atau juga di Wikipedia. Nah, dalam Wikipedia kalau kita mencari latar belakang seseorang, riwayat hidup seseorang, itu termasuk biografi singkat itu di Wikipedia. Sedangkan autobiografi berarti riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Lalu apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, memuat fakta. Karena berisi riwayat hidup, berarti fakta itu dari kehidupan si tokoh atau seseorang itu dimulai. Bisa dari kecil, masa kanak-kanak, masa dewasa, masa remaja, masa dewasa. Bahkan ada juga tokoh biografi itu yang sudah meninggal. Nah, contohnya tokoh pahlawan, Bung Karno, Bung Hatta, Soeharto, itu kan juga dibiografikan atau ditulis dalam biografi, di mana buku tersebut memuat fakta, sifatnya nyata. Yang kedua, memiliki konflik masalah. Nah, permasalahan dalam si tokoh itu memiliki konflik atau masalah apa saja.
Kenapa kok sampai dibukukan? Istimewanya di mana? Yang ketiga, ada pesan pembelajaran. Nah, setelah kita membaca, itu biasanya kita mendapatkan sesuatu yang dapat dipetik atau untuk pembelajaran dalam hidup kita. Ciri yang keempat, memiliki struktur yang jelas atau kerangka waktu. Nah, struktur akan kita bahas nanti, pola urutannya atau tahap-tahapnya apa saja strukturnya. Strukturnya itu jelas, atau kerangka waktu atau urutan waktu. Contoh, kalau tokoh artis ya, artis A. Artis A itu memiliki kerangka waktu. Waktu saat dia memulai debut atau belum terkenal, belum banyak penggemarnya, sampai sekarang si tokoh A itu sukses, terkenal, banyak yang mengenalnya. Ciri kelima, memiliki sejarah pengalaman hidup seseorang. Nah, sejarahnya bagaimana sih kok itu bisa menjadi penyanyi, kok bisa menjadi pengusaha sukses, dan bisa dibuat biografi. Nah, sejarahnya itu bagaimana atau pengalaman hidupnya apa saja. Yang terakhir, cirinya memiliki setting tempat. Nah, biasanya tempat dia dilahirkan, asalnya dari mana, seperti itu. Berikutnya ada struktur biografi. Strukturnya ada 3. Yang pertama, orientasi, yaitu bagian pengenalan tokoh, gambaran awal tokoh. Yang kedua, bagian peristiwa. Jadi masalah-masalah yang berisi kejadian, apa saja yang dialami tokoh. Ketiga, reorientasi, bagian penutup yang berisi pandangan penulis tentang tokoh yang diceritakan ini. Untuk menambah wawasanmu, bacalah contoh-contoh biografi dari tokoh yang diidolakan. Nah, silakan nanti kalian mencari sumber informasi bebas, boleh dari buku atau boleh dari Google, dari internet. Nah, yang kamu idolakan tadi, kira-kira kisah hidupnya seperti apa? Nah, ini sudah ada 3 contoh gambar tokoh ini. Ini juga 3 sosok yang bisa dijadikan idola. Prestasinya juga banyak. Silakan mulai memilih, membayangkan dulu. Kamu bisa membayangkan, memilih tokoh seperti apa sih yang kira-kira itu cocok saya jadikan panutan. Nah, apa yang kamu lakukan setelah membaca cerita tokoh biografi tersebut? Nanti yang kamu lakukan adalah kamu meresapi dari kisah si tokoh itu. Setelah itu kamu bisa mencari kepribadian unggul atau sifat-sifat dari tokoh yang kira-kira bisa diteladani, itu apa saja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kira-kira atau dari sifat-sifat yang bisa diteladani tersebut bisa atau tidak diterapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kalau bisa, penjelasannya seperti apa? Kalau tidak, mengapa? Berarti kalian diminta mencari 2 hal ya. Yang pertama, mencari kepribadian unggul atau hal yang dapat diteladani, dan yang kedua, memberi penjelasan hal yang diteladani tersebut bisa atau tidak diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang. Silakan tugas dituliskan di buku tulis. Bacakan. Jadi tokoh biografi yang saya pilih itu ada Kobe Bryant. Siapa Kobe itu? Bryant ini adalah atlet basket NBA yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1978. Ya. Karir dia selama di NBA itu berjalan pada tahun 1996 sampai 2016.
Jadi selama karir dia itu banyak mencapai penghargaan-penghargaan seperti juara NBA sebanyak 5 kali, Iya. sebagai pemain terbaik dan lain-lain. Jadi untuk kepribadian yang bisa kita teladani itu, yang pertama ada mental dia yang kuat. Mental Kobe Bryant itu terkenal kuat di NBA karena dia tidak pernah takut dengan siapapun lawannya, dan dia tidak peduli seberapa besar nama lawan itu, dia tetap akan berusaha memenangkan pertandingan tersebut. Yang kemudian ada etos kerja keras dia. Dia juga dikenal dengan etos kerja keras, di mana dia bisa latihan dari sebelum matahari terbit hingga matahari terbit. Dia akan terus berlatih, dan dia ketika berlatih dia memiliki poin-poin tertentu gitu. Misalnya target dia pada latihan hari ini akan mencetak sekian poin, dia akan menyelesaikan target tersebut, baru dia akan selesai latihan. Kemudian tersebut walaupun memiliki nama yang cukup terkenal dan mendapat banyak panggilan-panggilan dari orang lain sebagai pemain yang terbaik di sepanjang masa selama NBA, dia tetap rendah hati kepada siapapun, dan dia tidak pernah memandang rendah orang lain, dan dia selalu belajar banyak dari siapapun, mau itu orang yang lebih tua ataupun lebih muda, dia tetap belajar untuk menambah ilmu dia. Sekian dari tokoh biografi yang saya pilih. Terima kasih Haikal, jawabannya bagus sekali. Kita berikan aplaus. Jawabannya bagus sekali. Kobe Bryant bermental kuat. Masih main basket enggak itu? Maaf Bu, Kobe Bryant udah meninggal tahun 2020 kemarin atas ini kecelakaan helikopter. Ada buku biografinya nggak? Dari ini sih saya dapatnya dari sumbernya dari mana? Sumbernya dari Wikipedia, dan saya juga tahu sedikit-sedikit lah dari pertandingan-pertandingan yang saya nonton. Berarti kamu mengikuti ya? Iya. Terima kasih. Yang terima lainnya kasih, Bu. ada lagi yang ingin menjawab? Lalu kesimpulan dari pembelajaran kita siang ini apa kesimpulannya? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Yang bisa menambahkan dari jawaban Alvin tadi siapa? Ada yang lain? Aku, Bu. Iya, Dian. Bagaimana Dian? Ditambahkan tadi jawabannya Alvin. Kita menjadi lebih kreatif dan tahu banyak hal mengenai kepribadian tokoh-tokoh idola yang memiliki prestasi, dan kita juga dapat meneladani hal-hal positifnya. Iya, kita jadi tahu kepribadian tokoh idola atau tokoh biografi. Nah, kita dapat memetik banyak hal ya dari apa yang diajarkan hari ini, bahwa intinya kalau kita ingin menjadi tokoh idola atau kita ingin menanamkan cara hidup mereka, ya kita ambil yang positif, jangan yang negatifnya kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, kita jadi tahu bahwasanya siapapun yang kita idolakan itu pasti baik dalam bidangnya masing-masing. Mengenai apa yang belum jelas pada pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan bagian apa yang belum jelas atau ada yang masih mengganjal? Tidak ada ya. Saya akhiri. Kita persiapkan untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar mengenai puisi ya. Kita akan masuk ke sastra. Saya meminta salah satu anak untuk memimpin doa penutup. Siapa yang bersedia? Aku, Bu. Florenza. Nah, silakan Florenza. Bu Agnes dan teman-teman semua, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Florenza, dan terima kasih untuk semua anak-anakku. Tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan kalau kalian mau pergi atau keluar ya. Kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Tetap semangat. Yang Bu, makasih. Siang, Bu. Makasih, Bu. Siang Bu, makasih Bu. Yang Bu, makasih. Ya, selamat siang. Terima kasih.